Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, teman-teman ya. Jelas, Pak. Terima kasih. Tolong ikut diinfokan ya ke teman-teman yang lainnya ya, biar bisa segera masuk ke ruang Zoom ini ya. Nah, alhamdulillah ya kita masih bisa berkenan ke pertemuan ke-6 ini di mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu ya. Untuk jadwal hari ini, Pak kali ini ya, itu kelompok sebenarnya kelompok 456 ya. Kemarin ini waktunya udah potong tadi karena ini ada sesi ini ya, sosial skripsi ya. Itu mungkin hanya dua kelompok aja, yang satu kelompoknya di minggu depan ya, teman-teman ya, insya Allah. Jadi yang pertemuan ini kelompok 4 sama 5 aja ya yang presentasi. Oke. Kelompok 4 sudah ada di ruang Zoom ini? Sudah, Bapak. Sudah. Mau share screen sendiri atau saya share screen, Mbak? Minta tolong Bapak aja. Oh ya, bentar, saya buka ya. Terima kasih, Pak. Untuk yang kelompok 5 belum submit ini ya, filenya di e-learning ya? Kelompok 5 siapa? Oke, ini udah kebuka yang kelompok 4 tentang IKEA, Mbak ya? Iya, Bapak. Oke. Sudah terlihat di layar? Belum. Belum. Sudah, Bapak. Ya. Ini udah? Sudah. Udah. Oke, sudah. Ya, silakan dimulai, Mbak. Ya, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan e-marketing plan kategori produk perlengkapan rumah tangga. Kita mengambil contohnya dari IKEA. Anggota kelompoknya ada 5 orang, saya sendiri, Adita, ada teman saya Zaki, Arum, Ali, dan Malah. Yang pertama, demand analisis dari produk IKEA. Demand analisis atau analisis permintaan adalah sebuah studi tentang alasan yang mendasari permintaan untuk suatu produk. Yang pertama, connectivity. IKEA membangun konektivitasnya dengan pelanggannya secara langsung. IKEA menggunakan teknologi untuk menampilkan katalog produk secara online untuk memudahkan konsumen dalam mencari produk. Yang kedua, interactivity. IKEA dalam membangun komunikasi dua arah dengan pelanggan menggunakan teknologi AR atau augmented reality. Teknologi ini bekerja dengan memberikan visualisasi produk secara virtual kepada konsumen. Next, Bapak. Yang ketiga ada sales via internet. IKEA mencatat lonjakan penjualan selama pandemi corona yaitu sebesar 45% atau sekitar 4 miliar kunjungan di situs mereka. Yang keempat, website hits.
Melalui situs mereka, ikea.com dapat mencatat sekitar 4 miliar kunjungan di situs mereka untuk mencari perabotan di masa pandemi. Yang kelima, ada customer statement. IKEA menggunakan pemosisian segmen tunggal melalui fokus pada satu segmen pengolahan yang sadar biaya dan lebih memilih untuk mendapatkan iklan produk yang memiliki kriteria hingga produk sesuai dengan kualitas produknya. Next. Yang kedua ada kompetitor analisis dari produk IKEA. Kompetitor analisis adalah strategi marketing untuk mengidentifikasi kompetitor dengan meneliti produk penjualan, serta strategi pemasaran mereka demi mendapatkan peluang meningkatkan strategi atau hal-hal unik yang belum dilakukan oleh kompetitor. Ada beberapa kompetitor dari IKEA. Yang pertama ada Walmart. Walmart ini berkantor pusat di San Francisco pada tahun 2000 yang dikendalikan oleh Walmart Stores. Merancang sebuah rumah perabotan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan rumah ideal. Walmart juga dianggap sebagai pesaing utama IKEA. Kemudian yang kedua, kompetitor IKEA ada Amazon. Didirikan oleh Jeff Bezos pada tahun 1994, merupakan perusahaan e-commerce teratas yang berbasis di Seattle. Amazon menyediakan berbagai Amazon menyediakan berbagai produk furniture. Amazon juga dianggap sebagai salah satu pesaing IKEA. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arum, silahkan. Ini langsung ke sini aja ya, produk dan service ini ya. Oh, ya. Arum, silahkan. Baik. Produk and service. Layanan produk dan service diberikan oleh IKEA, yaitu produk dan layanan diberikan secara terjangkau, produk berkualitas tinggi, memberikan layanan dengan menyediakan area penjualan makanan dan minuman, memberikan area bermain bagi anak-anak, serta memberikan layanan delivery, interior design, service, dan lain-lain. C. Market performance. Tahun 2020, IKEA menjadi pengecer paling berharga keempat dunia, yang menjadikan furniturnya berharga hingga senilai hampir 48,1 miliar dolar AS. IKEA mengoperasikan 445 toko di seluruh dunia, 50 pasar e-commerce, 800 juta pelanggan yang mengunjungi toko. D. Marketing media. Media pemasaran yang digunakan IKEA adalah media sosial dan email marketing, serta situs mereka sendiri yaitu ikea.com. Next, Pak. Marketing strategis. Yang pertama, menargetkan segmen kelas menengah global, yaitu orang yang mempertimbangkan keputusan pribadi saat berbelanja. Kedua, menawarkan produk berkualitas. Selain kualitas yang konsisten bagus, IKEA juga memastikan furnitur mereka selalu terlihat bagus dengan memberikan nuansa estetik minimalis. Yang ketiga, harga yang terjangkau. Hal tersebut menjadi strategi pemasaran yang menurunkan 2-3% setiap tahun. Yang keempat, pelanggan perlu membangun furnitur mereka sendiri. Merakit perabotan sendiri dapat membuat orang merasa terhubung dengan IKEA. Yang kelima, fokus pada kebutuhan pelanggan. IKEA mengembangkan produk dengan melakukan riset konsumen untuk mengetahui kebutuhan di era sekarang maupun di masa depan. Yang ketiga, marketing mix.
Yang pertama ada produk. IKEA adalah salah satu merek retail perabot rumah tangga terkenal di dunia. IKEA terkenal dengan furniturnya yang siap dirakit. IKEA memiliki berbagai macam produk termasuk tekstil, elektronik rumah, barang dekoratif, dan sebagainya. Kemudian price, harga murah merupakan visi, ide, dan konsep bisnis IKEA. IKEA membuat furnitur murah untuk rumah tangga dan kantor. Ini berfokus pada pengendalian biaya dan rincian operasional yang efisien. Kemudian Flash, IKEA menjual produk di toko retailnya di lebih dari 50 negara di seluruh dunia. Banyak pelanggan menikmati pengalaman dan melihat secara fisik produk yang akan mereka beli. Sehingga besar toko IKEA terletak di luar pusat kota yang membantu menghemat biaya seperti biaya yang tinggi. Kemudian yang terakhir, promotion. IKEA diberikan di televisi, surat kabar, dan media sosial. Ini secara teratur memposting berita, diskon, dan acara di akun media sosialnya. Next. 4. Branding. Branding name. IKEA merupakan akronim dari huruf I dan K merupakan inisial dari nama sang pendiri perusahaan. Dalam kurung Irnaf Kamrat. Huruf E merupakan inisial dari Elmtariet yang merupakan tempat ia dilahirkan. Dan huruf A inisial dari Agunariet merupakan desa terkenal dari tempat dia lahir di Swedia Selatan. Kemudian brand creation, toko IKEA biasanya memiliki bangunan berwarna biru dengan aksen kuning dan kurung sama dengan warna internasional Swedia. Mereka sering dirancang dalam tata letak satu arah, mengarahkan pelanggan berlawanan arah jarum jam yang dirancang untuk mendorong pelanggan melihat toko secara keseluruhan dan kurung berlawanan dengan toko retail tradisional yang memungkinkan pelanggan untuk pergi langsung ke bagian di mana barang dan jasa yang diinginkan. Kemudian brand values. Pada tahun 2021, merek IKEA bernilai hampir 18 miliar dolar Amerika Serikat, jadi turun dari tahun sebelumnya yang nilainya hampir 19,5 miliar dolar. Next. 5 segmentasi, targeting, dan positioning produk. Yang pertama segmentasi, IKEA Indonesia membidik segmen keluarga dan anak-anak. IKEA berupaya menawarkan beberapa jenis produk sesuai permintaan pasar. Kemudian targeting, IKEA menggunakan differentiated targeting strategi karena IKEA menjual produk dengan masing-masing ciri yang berbeda. Setiap konsumen tentu saja menginginkan variasi produk yang beragam, sehingga IKEA berupaya menawarkan beberapa jenis produk sesuai permintaan pasar. Kemudian positioning, visi IKEA adalah menawarkan furnitur murah dan terjangkau kepada pelanggan. Target pelanggan mereka berusia 22 tahun ke atas dan sebagian besar tinggal di perkotaan. Target pelanggan IKEA termaksud orang lajang dan mereka yang memiliki pendapatan terbatas. Merek furnitur Swedia ini mampu menawarkan furnitur murah kepada pelanggannya karena desain furnitur yang memungkinkan IKEA memproduksi produk tertentu secara massal dan mendistribusikannya dalam jumlah besar. Selanjutnya akan dijelaskan sama Mas Zaki. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama strength atau kekuatan. Riset pasar. IKEA mengetahui seluk-beluk pelanggan mereka dengan dan apa yang diinginkan pelanggan mereka adalah koleksi furnitur dan peralatan rumah tangga yang terjangkau. Yang kedua, desain yang tak terhitung jumlahnya. Desainer IKEA menciptakan produk dan desain baru yang bergaya. Produk yang dirancang untuk memudahkan transportasi dan perakitan. Yang ketiga, keterjangkauan. Murahnya produk IKEA adalah kekuatan sebenarnya dari merek tersebut. Mempertahankan tingkat efektivitas biaya yang sama itu yang membuat pelanggan datang kembali dan membeli kembali. Yang keempat,
merek yang terkenal. IKEA adalah salah satu merek furnitur paling dikenal dan terkenal di seluruh dunia. Mereknya memiliki lebih dari 600 juta pelanggan setiap tahunnya. Lalu yang kedua, weakness atau kelemahan. Jumlah toko yang sedikit di Indonesia. Jumlah toko IKEA saat ini hanya 4 di Indonesia yang terletak di Jakarta, Bandung, Tangerang, dan Bogor. Yang kedua, reputasi rusak karena beberapa insiden. Pada bulan September 2004, ketika IKEA menawarkan voucher gratis $150 dalam jumlah terbatas pada pembukaan toko baru di Jeddah, Arab Saudi. 3 orang tewas terinjak-injak setelah pembukaan toko. Pada tahun 2017, sebuah tim jurnalis Perancis menemukan pohon berusia 200 tahun yang dibuat menjadi papan partikel di pabrik sup pemasok mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mala. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama yaitu memperluas pasang mereka di negara berkembang, yaitu IKEA hanya ada di 50 negara. Ini adalah angka relatif rendah, mengingat beberapa terkenal perusahaan ini, mereka dapat berkembang lebih jauh. Yang kedua yaitu belanja online. Konsumen dapat membeli produk IKEA melalui situs web mereka. IKEA berada di posisi yang paling tepat untuk menonjolkan penjualan mereka dengan menawarkan lebih banyak produk secara online. Next. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Yang pertama yaitu munculnya kompetitor lokal. Disebabkan karena masih sedikitnya toko IKEA di Indonesia, maka kompetitor lokal masih menjadi ancaman bagi IKEA. Kompetitor IKEA di Indonesia adalah Olympics, Informa, Ace Hardware. Yang kedua yaitu krisis ekonomi dan keuangan global. Faktor ekonomi dan krisis global mengakibatkan berkurangnya jumlah produk IKEA yang dijual IKEA. Next. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Nomor 4, ya. Langsung aja ya, saya tanya ya. Nah, dari segi interactivity itu, ya, ini kan ada yang namanya augmented reality, ya. Apa sih augmented reality ini? Berikan contoh sederhana aja. Ayo, kalian yang kalian tulis kan harus kalian pahami sendiri dong. Gimana Bapak? Jadi ini kan di interactivity-nya IKEA itu kan ada menggunakan teknologi AR, ya, augmented reality, ya, yang kalian tulis sendiri ini. Ya, ini berikan contoh sederhana sih dari AR ini apa gitu. Nggak mesti berhubungan dengan IKEA ya. Ayo, yang udah ngerti belum teknologi AR ini apa yang banyak dipakai sekarang ini? Siapa yang bisa jawab? Mas Ali Kusaini, Mbak Muamala, Mas Zaki Fikri, Mbak Adita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, ini siapa ini yang ngomong? Oh, Mas Bayu ya? Bukan? Augmented reality, menurut saya, mohon maaf apabila salah ya, Pak. Iya, nggak apa, asal berani bicara dulu. Augmented reality kurang lebih artinya yang saya pahami, kenyataan yang ditambah atau wujudnya ada pertambahan, Pak. Itu bisa jadi, yang saya tahu produk IKEA ini kan produk outputnya berupa furniture home, ya, kitchen set dan sebagainya ya, Pak ya. Ya. Itu kayak augmented reality ini bisa juga
ditambah bumbu-bumbu inovasi di dalamnya, atau bisa juga kualitas output produk yang dihasilkan, Pak. Kurang lebih seperti itu ya, Pak. Nggak salah sih, cuma itu lebih ke outputnya. Jadi gini, AR itu sendiri yaitu teknologi, gampangnya gini, itu menyisipkan informasi ya dari yang dimasukkan ke dunia maya dari internet. Jadi menyisipkan informasi di web dan sebagainya itu buat tampilkan ke dunia nyata. Jadi gini, ini kan furniture nih ya, di tokonya, seperti ambil contoh di tokonya IKEA, itu mungkin dari sang ini pelayannya atau karyawannya yang berhadapan langsung dengan customer itu menunjukkan suatu perbandingan produk ya dari yang nyata dan produk yang nggak ada untuk dapat diterapkan di suatu rumahnya customer. Misalnya gini, jadi customer pengen kitchen cat nih ya, kitchen catnya ini dibuat visualisasi nih ya, visualisasi menurut selera customer dan ditujukan ke customer itu gitu. Jadi visualisasi beserta detailnya, spesifikasinya dan sampai dengan harganya. Jadi customer ini punya bayangan nih, punya bayangan. Jadi kalau misalkan selera aku seperti ini, hasilnya jadinya seperti ini dan saya harus mengeluarkan anggaran segini gitu. Ya, itu contoh sederhananya AR. Kalau contoh yang lain dibuat di teknologi ini ya, teknologi game misalkan, itu yang kalian lihat mungkin ada semacam sensor ini ya dari kacamata besar itu yang dibuat. Jadi ada suatu informasi di dalam kacamata digital itu yang menampilkan informasi-informasi tentang permainan ya. Jadi di dunia luar ini udah banyak nih. Ya. Gitu. Ya teman-teman ya. Oke, sekarang yang pertanyaan kedua. Ya, tentang komputer analisis. Nah, yang tentang Walmart, Amazon, dan Wayfair, ini yang menurut kalian komputer utama dari IKEA itu yang mana? Sudah jelas pertanyaannya kelompok 4? Kalau menurut saya, Bapak, Ya. kompetitor utamanya itu Walmart karena kalau saya lihat dari kemarin cari materinya itu banyak yang bilang kalau kompetitor utamanya itu Walmart gitu, Bapak. Ya, alasannya apa? Kan punya alasan toh jadi komputer utama. Entah karena itu dari segi perbandingan omsetnya yang dia dapat, entah karena itu dari segi perbandingan harga produknya bersaing atau apa gitu. Gimana, Mbak? Karena Walmart sendiri itu pasar terbesar di Amerika. Itu, Bapak. Oh iya, bisa katanya gitu. Terus kalau itu kan yang luar ya, komputer luar. Komputer dalam negeri seperti S Hardware dan sebagainya yang jadi komputer utama kayak apa? Kalau dari kelompok kami, kalau seandainya dalam negeri bisa kompetitor utamanya itu S Hardware. Alasannya? Soalnya mereka juga sudah cukup lama berada di Indonesia. Selain itu? Dan selain itu S Hardware sendiri juga sudah lumayan dikenal sama masyarakat Indonesia.
Ya, boleh lah. Lebih dulu Boleh lah. dikenal begitu. Lebih dulu dikenal. Ya, dua alasan itu ya. Kalau produknya lebih lengkap mana variannya? Kalau setelah kalian amati buat pas waktu buat makalah ini, Produknya gimana maksudnya Bapak? varian produknya lebih lengkap mana antara IKEA dan S Hardware? Kalau menurut Kami kami produk yang lengkap di IKEA sih Bapak. sudah pernah kalian lihat untuk perbandingannya di referensinya? Mati ya Mbak Rita ya? Ini koneksinya ya. Maaf, gimana tadi Bapak? Untuk referensinya sudah ada. Kalau yang menyebutkan S Hardware lebih lengkap. Soalnya kan itu tergantung dari hubungannya dengan pilihan konsumen ya. Nanti konsumen bisa lebih tertarik untuk dapat memilih perusahaan yang menyajikan produk-produk lebih lengkap. Ya. Putus ya koneksinya Mbak. Oke, nggak apa-apa. Tolong diakhiri dulu aja presentasinya kelompok 4 ya. Siapa? Ya Mbak, tolong diakhiri aja presentasinya. Sudah. Maaf Bapak, koneksinya terputus. Nggak apa-apa. Diakhiri aja Mbak. Ini Presentasinya. Oh iya ya. Nggak apa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang siap ini selanjutnya kelompok 5 atau kelompok 6 nih? Kelompok 5 sudah ada di ruang Zoom ini? Untuk kelompok 6 ada? Siapa yang dari kelompok 5 ada? Kelompok 5. Kelompok 5 ayo. Kelompok 5. Soalnya ini saya nggak bisa ini filenya belum saya terima kayak ini dari kelompok 5. Yang kelompok 6 ini siapa nih? Kelompok 5 sudah PPT-nya, Pak. Belum saya terima. Yang kelompok 6 sudah. Kelompok 6 ini ada kelompok 6 ini ada Berlia, ada Irma, Rafli Maulana, Octavia, Lairatul Firda. Ada nggak nih di ruang ini? Tinggal sendirian ini. Gimana? Tuh, Mas Fakhrul ini siapa nih? Mas Fakhrul Farobi. Iya, Pak. Ini dari kelompok 5, Pak. 5. Oh, iya. Bentar, Pak. Saya WA duluan anak, Pak.
Sendirian nih Mas di ruang Zoom ini? Iya Pak, sendiri kayaknya. Tapi kayaknya masuk, tapi kok nggak tahu, soalnya di rumahnya teman-teman ada neneknya yang meninggal, terus anak Oh adiknya gitu, juga sana. benar. Iya, iya. Iya, tahlil. Hmm. Bentar saya WA dulu Pak. Atau ini kelompok 6 dulu. Oh iya, nggak apa, silakan Pak. Kelompok enam. Kelompok 6 ada nggak di ruang Zoom ini? Monggo. Pak, lihatnya Pak, bentar. Kelompok 6, ini ada Perlia, ada Irma, ada Rafli Maulana, ada Octavia, ada Lairatul Firda. Oh lengkap Pak orangnya. Nah ini, kok nggak ada yang ini ya bersuara ya? Siapa yang bersuara? Mbak Lairatul, monggo. Loh, nggak ada yang orang-orang gitu. Kelompok 6? Dipanggil aja Pak. Malah itu. Nah ini ya Mas Rafli ini ada nih. Nah, Mas Rafli, monggo. Masih belum Pak, anak-anak Pak. Mas orangnya yang nggak ada Pak. PPT udah, orangnya nggak ada. siapa aja yang di ruang Zoom ini Mas Rafli? Ini nih. Gimana Pak? Yang ada di ruang Zoom siapa aja atau kelompoknya? Ada semua Pak, cuma di luar katanya Pak. Kenapa Bisa Mas? open. Ada semua anggotanya yang di Zoom ini, cuma Nah, ada apa Mas? Maaf. open mic. Kelompok 5 cuma 2 orang Pak yang respon Pak. Saya sama teman saya. Oh iya, Mas. Nggak ada. Gak apa Mas? Open Pak. mic katanya rame. Lagi Mas, kerja juga Pak katanya. siapa yang sambil kerja? Atau Mas ini, Mas Fahrul aja ya, sementara diwakili teman-temannya. Pokok 5. Sendiri, Pak. Ya, wis, gak apa-apa wes. Tinggal Saya baca sendiri. amal buat teman juga. Tapi materinya belum saya terima Mas. Gimana? Belum diterima Pak. Iya, udah sampai di learning. Sudah. Coba saya cek dulu Pak ya lagi. Atau dikirim lewat ini bisa nggak? Chat ini, message-nya Zoom. Ya, coba dulu Pak, coba. Pak, ini 1,5 menit lagi habis ya Zoom-nya. Iya, bentar. Mas Rafaru di ini aja ya. Disiapin dulu ya. Di sini teman-teman bisa segera masuk lagi ya. Oh siap Pak. Ya, oke, saya kira dulu sebentar. Ini.